sebaiknya Bayu jangan ke rumah ibunya lagi. Ia sangat tertekan, ucap ibu sambil mengupas bawang. Bagaimana caranya, Bu? Ibu atau saudaranya pasti menghubungi Mas Bayu, tanggapku sambil mengaduk memasak rendang ayam. Blokir aja nomor HP mereka, Kak. Atau ambil ponsel itu dan bilang aja hilang, timpal Yana. Iya ya, sepertinya harus ku coba, Yan. Ibu benar, sekarang jalan terbaik hanya memutus komunikasi Mas Bayu dengan saudara dan ibunya. Bukan aku bermaksud memutuskan tali. Hanya saja, jika Mas Bayu masih berkomunikasi dengan mereka, mungkin hinaan akan terus terdengar. Ini hanya demi kebaikan suamiku. Jam 11 siang, 5 masakan Padang sudah terhidang di warung. Tidak begitu banyak, karena ini hari pertama buka warung. Jualan online pun ku tekuni, dan bapak tak mau tinggal diam. Masakan dibungkus, lalu dengan sepeda dijajakan ke perumahan-perumahan terdekat. Masih sepi ya, Rin. Sudah 2 jam buka, belum ada pembeli. Sabar Mas, ini baru hari pertama loh. Kata orang, 3 bulan pertama jualan itu tahap pengenalan. Mas Bayu terlihat khawatir. Entah kenapa ia lebih sensitif, atau lebih tepatnya rasa khawatir berlebihan. Aku berusaha terlihat senang dan tenang, karena tak ingin menambah beban hatinya. Aku tak ingin kejadian semalam terulang lagi. Suamiku butuh dukungan. Atau aku coba jajakan jalan kaki saja, Rin. Lagian aku masih kuat jalan kok. Sebaiknya kita bersabar dulu di sini, Mas. Aku takut rugi karena tak ada yang membeli. Jika dijajakan keliling, mungkin cepat habis. Mas, Bapak juga sudah bawa separuh masakan. Lagian aku juga mau menulis. Sekarang aku butuh bantuanmu buat jaga warung. Jika menunggu dari hasil warung ini, mungkin akan menunggu waktu lama. Selagi ada usaha lain yang menghasilkan uang, akan ku tekuni. Yana masih kerja di laundry, sementara ibu dapat kerjaan buruh cuci baju hari ini. Ya udah, kamu nulis aja. Aku akan duduk di sini. Aku pun duduk di pojok warung. Hanya bermodal ponsel, jariku sibuk mengetik bab cerbung berikutnya. Menulis bukan perkara yang mudah, karena butuh konsentrasi, memikirkan alur dan tutur kata yang tepat. Apalagi aku pemula dan masih banyak yang harus dipelajari. Semangat, Rina. Batinku mensugesti diri. Sekitar 1 jam berlalu, baru ada 2 orang pembeli, dan itu pun dari tetangga. Mas Bayu tampak senang karena akhirnya ada juga yang membeli. Entah berapa kali ia mengelap meja, padahal tak kotor. Katanya agar terlihat lebih bersih karena kami jual makanan. Akhirnya 1 bab cerbungku selesai. Dari semalam sudah setengah ketikan, jadi tak memakan waktu lama duduk di pojokan warung. Lalu ku posting lanjutan bab di grup Facebook untuk promosi. Selesai, gumamku merasa lega karena 1 kerjaan selesai. Karena warung sedang sepi, aku pun buka Facebook sekedar lihat postingan yang lewat di beranda. Terima pertemanan dan... Loh, bukankah itu akun Inur dan setelah? Batinku melihat akun yang barusan dikonfirmasi. Karena gambar dan nama wanita, tak perlu memikirkan akun siapa. Selagi bisa dikonfirmasi, semuanya diterima. Namun aku tak melihat satu persatu lebih teliti hingga akun Facebook Stella dan Inur diterima.
Rasa ingin tahu membuatku melihat beranda Inur. Semua statusnya foto selfie dengan berbagai gaya. Sekilas aku merasa geli karena ia sudah bersuami, tapi status seperti wanita lajang dan komentar dari akun lelaki juga terbalas. Atau aku saja yang ketinggalan karena tak suka berselfie, kecuali bersama anakku dan Mas Bayu. Kupalingkan mata ke Mas Bayu. Ia juga sibuk dengan ponselnya. Biasanya ia suka baca berita politik dan artikel budidaya tanaman. Beda denganku yang suka baca cerbung. Tak lama kemudian, status Stella lewat di berandaku. Saudara seperti orang asing. Ia lupa dengan jasa ibunya, hingga kompor gas pun dibawa pergi. Mungkin cacat kakinya adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Dek, perasaanku tidak enak membaca status Stella. Aku tak peduli, ia mau buat status apa saja. Hanya statusnya kali ini seperti menyindir Mas Bayu. Kulihat pertemanannya ada akun suamiku. Untung Mas Bayu jarang buka Facebook. Tapi kalau seandainya ia melihat status ini, bisa-bisa Inur langsung mengomentari status Stella. Itu namanya ibumu membesarkan anak ular, Stel. Ya Tuhan, mereka terang-terangan menyerang suamiku. Aku takut Mas Bayu bisa down atau mental breakdown, alias kondisi stres berat, karena ia baru pulih dari kejadian semalam. Iya nih Mbak, semoga hanya aku saja yang punya saudara seperti ini. Aku mau membalas komentar Inur di sana, tapi terhalang. Ini akun Facebook menulis. Aku hanya punya satu akun Facebook dari dulu. Hanya tampilan nama saja yang pernah dirubah. Bahkan aku pun jarang main Facebook, kecuali untuk promo cerbung. Jika aku balas, mereka dengan mudah mempermalukan aku. Menghela nafas panjang, aku berpikir, bagaimana cara membalas mereka? Berdiam saja membuat mereka semakin menjadi dan dia mengalah akan menyiksaku. Ini tak bisa dibiarkan. Status Stella bisa, batin suamiku. Kuputuskan buat akun baru dengan nama dan foto profil dari aktor Korea. Biar kekinian seperti akun Facebook lainnya. Tentu aku punya tujuan khusus untuk adik ipar dan istri kakak iparku. Namun sebelumnya, kulihat foto status Stella terbaru lewat lagi di berandaku. Ia berfoto dengan seorang anak muda dan seorang ibu-ibu. Anak muda cukup tampan dan sepertinya dari keluarga berada. Tak ku kenal karena tak pernah kulihat berkunjung ke rumah mertua dulunya. Bisa jadi ia pacar baru Stella. Kulanjutkan buat akun Facebook baru. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba ponsel terjatuh dari tangan Mas Bayu. Terpaku, raut wajahnya kembali sedih. Ada apa Mas? Aku mendekat, lalu memungut ponselnya. Ponsel itu langsung mati. Bisa jadi rusak karena terjatuh. Mas Bayu tak menjawab. Berulang kali ia menghela nafas panjang sambil beristighfar seperti berusaha menenangkan diri. Ya Tuhan, ada apa dengan suamiku? Mas, ada apa? Ku sentuh pundak suamiku. Astagfirullahaladzim. Enggak ada apa-apa Rin. Kamu lanjut aja menulis. Mas Bayu seperti menyembunyikan sesuatu. Mas, cerita sama aku. Aku istrimu. Berbagilah agar kita tanggung beban ini bersama. Aku tak ingin kejadian semalam terulang lagi. Saat ia curhat ku abaikan hingga luka batinnya tak terbendung. Hingga kebodohan itu terjadi. Kesalahan terbesar
karena aku menganggap ia kuat saat ia sebetulnya sangat rapuh. Rin, aku lelaki tak berguna, hanya punya satu kaki, tak bisa menafkahi keluarga, bahkan menantu ibu dan adikku saja tak mampu. Seharusnya aku memenuhi kewajibanku sebagai suami dan anak, atau bahkan kewajiban sebagai kakak. Tapi nyatanya aku seperti racun bagi keluarga. Racun? Atau jangan-jangan Mas Bayu sudah membaca status Facebook setelah tentang Inur berkata membesarkan anak ular. Tadi Stella dan Inur membahas tentang itu. Mas, mungkin bagi keluargamu beban, tapi bagiku kamu adalah penguat sekaligus semangatku menjalani hidup. Karena kita punya Raka. Uang bisa dicari, tapi ketenangan batin susah didapat. Aku hanya ingin kita sama-sama berjuang. Tolong jangan rapuh, karena aku butuh bahumu untuk bersandar. Jika kamu rapuh, bagaimana dengan hidupku dan Raka nanti? Tidak, jangan katakan itu. Aku tidak akan rapuh lagi. Yang semalam hanya kebodohan karena aku merasa sangat tertekan. Mas Bayu menggenggam jemariku. Aku hanya merasa tertekan dengan status Facebook setelah. Aku seperti manusia tak berguna. Aku merasa lagi Mas Bayu mengusap matanya agar air mata itu tak tumpah. Ia sangat sensitif hingga aku pun agak sulit menghadapinya. Agar ia tenang kembali, ini tak semudah dari sekedar membaca cerita saja. Firasatku benar, ini ada kaitan dengan status Facebook setelah. Tak bisa ku diamkan, akan ku balas dengan cara berbeda. Ku buatkan kopi untuk Mas Bayu, agar ia lebih tenang. Tak lama kemudian, ada seorang pembeli yang dilayaninya. Sengaja ku biarkan ia sibuk agar bisa melupakan luka hatinya. Aku sadar saat inilah dituntut kesabaran seorang istri serta kuat mental menghadapinya. Selalu ku tekankan pada diri sendiri, aku tak boleh stres. Semua pasti ada jalannya. Akun Facebook baru sudah selesai, tak perlu menunggu lama. Setelah menerima pertemananku, tak sabaran ku komentar statusnya. Menyebar aib atau kelemahan saudara itu perbuatan dosa. Jika tak menyukai sesuatu darinya, alangkah baiknya dibicarakan baik-baik. Seharusnya ucapan seorang gadis lebih bisa dikontrol. Atau Anda tak pernah sekolah? Tak lama kemudian, Inur membalas komentarku. Hei, kamu siapa? Sok ceramah di sini. Urus saja hidupmu. Setelah pun membalas komentarku. Kamu siapa? Jadi sengaja minta pertemanan buat menjatuhkan aku. Berani tunjukkan wajahmu. Aku tak kenal kamu. Hanya saja prihatin dengan status yang menjelekkan saudara sendiri. Semoga statusmu tak dibaca keluarga calon suamimu, karena aku yakin mereka langsung ilfil. Sedang mengetik komentar berikutnya, tiba-tiba status setelah langsung hilang. Bisa jadi sudah dihapus. Ternyata ia punya mental penakut juga. Aku hanya tersenyum menanggapi. Baru muncul status barunya. Aku lagi belajar masak nih, biar nanti gak canggung jika ada yang melamar. Astaga, ternyata ia mencoba membangun pencitraan gadis baik, seperti anak rumahan yang biasa ke dapur. Padahal aku tahu siapa dia. Jangankan memasak, di mana makan, disitulah piring kotornya berdiam
seolah ada pembantu yang membereskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan Mas Bayu serentak. Mas Bayu, ini teman Yana. Ternyata Yana pulang diantarkan seorang pemuda. Terlihat ada mobil terparkir depan warung. Mas Bayu bersalaman dengannya. Ia tampak seperti pemuda yang sopan. Akan tetapi, kok aku merasa pernah melihat wajahnya. Kak, kenalkan, ini anak bos aku. Yana menunjuk temannya yang sudah berdiri di sampingnya. Alisku langsung bertaut dan menyipitkan mata, menatap wajahnya. Ia tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Karina, aku Kelvin, ucapnya. Astaga, aku baru ingat. Ia pemuda yang ada di foto status Facebook Stella. Ya, aku yakin itu mereka foto bertiga dengan seorang ibu-ibu. Tapi, bukankah ia pacar Stella? Ku bilang pacar Stella karena mereka berfoto bersama. Itulah kesimpulanku. Ya, aku yakin pemuda bernama Kelvin ini adalah yang ada di foto status Facebook Stella. Barusan kulihat dan ingatanku masih segar. Tapi kenapa ia bersama Yana? Marina, kenalkan, ini temanku atau anak dari bos aku. Yana menepuk pundakku hingga aku tersentak. Oh iya, jawabku gugup. Lalu kusambut uluran tangan Kelvin. Aku Kelvin, Karina, ucapnya ramah. Oh, silakan duduk, Kelvin. Tidak usah, Kak. Lain kali aja. Aku terburu-buru karena mau mengantarkan mama ke dokter, tolaknya. Oh gitu, lain kali duduk dan minum kopi dulu ya, ujarku sekedar basa-basi. Pasti Kak, permisi, kutanggapi mengangguk kecil sambil tersenyum. Aku balik dulu Yan, ucapnya ke Yana. Makasih Kak Kelvin, jawab Yana. Lalu mereka saling melempar senyum sesaat. Lalu Kelvin menoleh ke Mas Bayu untuk berpamitan. Kami memandangi mobil Kelvin menjauh dan hilang dari pandangan. Kualihkan mata ke Yana. Ia menyadariku menatapnya. Mukanya langsung merah, lalu segera ingin berlalu. Tunggu Yan, ku tahan tangannya. Mbak mau nanya tentang Kelvin. Ia anak dari pemilik laundry tempatku bekerja. Kami hanya berteman. Udah, itu aja. Yana menjelaskan seakan mengerti dengan maksud yang ingin ku tanyakan. Namun bisa dilihat, ia menyukai Kelvin. Ayo, Mbak mau bicara. Ku tarik tangan Yana menuju rumah. Sengaja menjauh dari Mas Bayu karena tak mau ikut mendengar apa yang ingin ku katakan. Ini ada sangkut paut dengan Stella di foto Facebook. Ada apa sih Mbak? Ayo sini. Mas, aku ke belakang bentar, ucapku ke Mas Bayu saat berlalu. Ya Rin, jawab Mas Bayu sambil melayani pembeli yang baru datang. Kini kami sudah berada di ruang tamu. Aku mengajak Yana duduk berbicara. Rasanya tak sabar ingin membahas ini karena menyangkut adik iparku. Ya Allah, Mbak, kok serius amat? Ada apa sih? Oke, lihat ini. Lalu ponselku rokok dari saku, membuka Facebook dengan akun baru, langsung melihat status foto Stella. Ini Kelvin kan? Ku sodorkan ponsel ke Yana. Ia menerima ponselku, lalu matanya fokus ke layarnya. Iya, itu ibunya atau bos aku Mbak, jawab Stella santai. Tak terlihat ia terkejut karena ada Stella di foto itu. Kelvin pacarnya Stella. Hah? Masa iya Mbak? Yana balik bertanya.
Mbak nanya Yana, mana aku tahu mbak. Lagian kayaknya enggak deh. Hanya setelah sering ke rumah Kelvin bersama temannya yang lain. Jadi kamu sering bertemu setelah di rumah Kelvin. Mataku membulat. Iya, saat aku tegur, ia sok nggak kenal aku. Mungkin malu karena aku hanya kerja di laundry. Tapi kok setelah sering ke rumah Kelvin, mereka satu kampus mbak. Bukan setelah aja, tapi banyak temannya yang lain juga kok. Entah alasan apa, setelah tak menyukai Yana, setiap kali bertemu adikku, ia selalu menatap sinis. Bertemu di luar pun pura-pura tidak kenal. Apakah karena kondisi kami hingga ia malu? Bersambung.